نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله نحن نشكر إلى الله في هذا الليل نحن نجمع لتعليم لغة العربية. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk niatan yang baik ya, untuk niatan yang mulia yaitu belajar bahasa Arab, sebuah bahasa yang terbaik ya di dunia ini karena bahasa Arab dipilih oleh Allah menjadi bahasa Al-Quran, pasti bahasa yang terbaik ya. Dan kita sedang mempelajari bahasa terbaik. Mudah-mudahan siapapun yang mempelajari bahasa terbaik akan menjadi orang yang terbaik. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah Amin. kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alihi alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini juga menjadi bagian dari eh, apa pengamalan sunnah Rasul ya, mempelajari bahasa Arab itu menurut syariat Islam adalah kewajiban atas setiap Muslim. Maka kita belajar bahasa Arab ini menunaikan kewajiban seperti wajibnya sholat, seperti wajibnya puasa Ramadan, insya Allah dapat pahala ya. Di samping dapat ilmu untuk bekal masa depan kita ya. Dunia ini nak itu dalam keadaan tidak baik ya. Dalam keadaan dunia tidak baik-baik saja ya. Ada perang Iran melawan Amerika, ada apa berbagai kejadian dunia ya. Ini kita sebagai kaum muslimin harus memandang ke depan ya. Ke depan ini yang namanya aturan, yang namanya hukum, yang namanya agama ya, yang bisa menyelamatkan manusia ya hanya agama Islam. Maka masa depan dunia itu masa depan Islam. Ya, maka antum di usia masih muda ya, baru rata-rata kelas 5 sudah belajar bahasa Arab, berarti antum mempersiapkan masa depan antum ya untuk menguasai bahasa yang sangat penting. Hmm. Hmm. Baik, itu sedikit sebagai motivasi, sebagai dorongan ya untuk jangan bosan-bosan belajar bahasa Arab ya. Dengan belajar bahasa Arab, insya Allah ya akan memperbaiki ibadah sholat kita, akan memudahkan kita menghafal Al-Quran karena kita tahu artinya ya. Insya Allah kalau bahasa Arabnya bagus akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semuanya. Baik, kita akan masuk materi. Materi kita adalah pelaku atau al-fa'il. Coba dibaca semuanya. Satu, dua, tiga. Al-fa'il. 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 Pelaku. 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 Ya, kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada yang namanya subjek kan ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Objek SPK. keterangan. Ya, nah subjek itu pelaku. Ya, biasanya dalam, Pelaku. ya, misalkan ada kalimat nih. Ya, apa Adifa belajar bahasa Arab pelakunya siapa? Adifa. Bapak. Ya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada pelaku yang melakukan perbuatan. Ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita lihat ya. Fa'il, judulnya materi kita fa'il ya. Al-fa'ilu atau pelaku adalah subjek dalam sebuah kalimat atau jumlah. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arabnya jumlah ya. Dalam jumlah atau dalam kalimat, fa'il itu disebut sebagai pelakunya yang melakukan perbuatan. Dalam bahasa Indonesia istilahnya subjeknya ya, pelakunya. Nah, kedudukan fa'al fa'il.
Al-fa'ilu dalam kalimat biasanya di belakang kata kerja. Nah, ini yang bedanya dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan susunannya SPOK ya, subjek predikat. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata kerjanya dulu, kata kerja baru subjeknya. Nah, itu perbedaan susunan ya. Ini jenis-jenis al-fa'il. Nah, fa'il itu bisa isim yang marfu atau rofa dan tanda rofanya berbeda-beda tergantung jenis isimnya. Ya, kalau dia adalah fa'ilnya apa yang tandanya adalah bisa domah, ya, bisa wawu, ya, kemudian bisa fa'al itu rofanya bisa alif, ya, bisa rofanya dengan tetap huruf nun. Ya, ini tanda-tanda apa al-fa'il itu seperti apa tandanya gitu ya. Ada dalam bentuk dumah, ya. Dumah itu berarti dibaca u ya. Misalkan apa Ahmadu, nah itu mah. Ya. Bisa wawu ya. Misalkan al-muslimun ya, wawu tanda rofaknya. Bisa alif ya, misalkan isim musanna nih ya, al-muslimani ya. Bisa berupa apa tetapnya huruf nun ya, tidak hilang huruf nunnya. Nah, ini jenis-jenis tanda fa'il, al-fa'il yang rofaknya dengan dumah, ya, isim mufrad atau tunggal. Nah, baik, silakan diikuti ya, dibaca yuk. Jalasa Jalasa Muhammadun Muhammadun alal kursi. alal kursi. Coba dicari mana fa'ilnya pelakunya. Jalsa Muhammad. Muhammadun pelakunya. Jalasa kan kata kerjanya. Jadi kalau Oh, dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan Muhammad duduk ya. Kalau dalam bahasa Arab duduknya dulu ya. Jalasa ya, telah duduk. Muhammadun Muhammad alal kursi, di atas kursi. Berarti failnya siapa nih? Failnya siapa? Ada yang bisa jawab? Muhammad. 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 Betul, Ana betul tadi udah sekali. jawab tapi Ana lupa masih di mute. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Jadi jawabnya adalah failnya Muhammad. Kenapa Muhammad? Karena yang melakukan duduk. Karena subjek Ya, yang itu melakukan subjeknya duduk. atau enggak? Yang duduk siapa? Muhammad kan? Berarti Muhammad. iya failnya Muhammad. Fail itu kan pelaku tadi definisinya. Nah tanda rofaknya apa nih? Dumah nih, dumah tain. Muhammadun ini tandanya. Nggak boleh. Jalasa Muhammadan nggak boleh. Apalagi Muhammadin nggak boleh. Harus Muhammadun. Kenapa? Karena unnya ini sebagai tanda rofaknya. Tanda dia sebagai pelaku itu unnya di sini. Maka nggak boleh Antum dirubah. belajar Ya, anak nggak boleh di dirubah an, nggak WA. boleh in ya, harus un. Ya. Apa Yang ya? lagi coba dibaca. Apa? Jalasa Jalasa Muhammadun Muhammadun alal kursi. alal kursi. Coba diartikan. Muhammad. Muhammad telah duduk di atas kursi. Iya. Jalasa sebagai kata kerja. Fi'il mati ini ya menunjukkan lampu. Muhammadun sebagai pelakunya, fa'ilnya. Alal kursi, keterangan tempat. Ya, di atas kursi kan tempat. Berarti alal kursi itu keterangan tempat yang bentuknya adalah isim eh, jar majrur ya. Nah, ala ini disebut harfu jarrin, huruf jar. Al kursi disebut isim majrur ya. Kursi, kursi ya kasroh ya seperti itu. Baik, kita lihat contoh yang lain. Ya, diikuti lagi ya. Qara'a, Qara'a. ar Qara'a. ar-rijalu, Dari Ar-rijalu ar-rijalu baru al-kitaba. Al-kitabah. Ya, Kitabah. qara'a Qara'a. telah membaca. Telah membaca. Ar-rijalu Hijalu. laki-laki itu
Laki-laki Laki-laki itu itu Alkitab. 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 Coba dicari mana failnya, pelakunya. Ar-rijalu. Ya Membaca betul, buku. Arijalu. Ya, Arijalu ini Menjawab. pelakunya. Buku ini adalah maf'ul bihnya, objeknya. Ada nggak nih keterangannya? Keterangannya Ada. Ada. mana keterangannya kok ada? Kan ini objek, Telah ini pelaku, membaca. ini kata kerja. Keterangannya ada nggak? Qoro'a. Qara'a kata kerja, telah membaca. Oh iya. Ar-rijalu pelakunya. Oh iya. Al-kitaba objeknya. Di keterangannya ada nggak? Enggak ada. Tidak Saya nggak tahu. ada. Jadi Oh iya enggak ada. keterangan itu dalam kalimat kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kalau di sini kebetulan tidak ada. Kalau di atas tadi ada nih alal kursi ini. Kalau ini nggak ada ya. Oh iya Itu. iya iya. Jadi ar-rijalu ini adalah pelakunya. Baik, contoh yang lain lagi biar lebih jelas ya. Katabat ya coba. Katabat. Al-muslimatu Al-Muslimatu. Al-muslimatu. ar-risalata. 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 Katabat Katabat. telah menulis. Telah menulis. Al-muslimatu Telah menulis. Al-Muslimatu. muslimah itu Al-muslimatu. ar-risalata. Muslimah itu. Al-Muslimata. Ya, mana coba cari mana failnya pelakunya. Al-Muslimatu. Al-muslimatu Al-muslimatu. betul sekali. Al-muslimatu ini adalah pelakunya, failnya yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya katabat. Apa katabat itu? Katabat itu menulis. Menulis. Ya, menulis. Setelah menulis al-muslimatu, ya perempuan itu. Ya, ini juga sebagai pengetahuan. Ya, kalau yang menulis perempuan, maka kata kerjanya ditambah tak di sini. Katabat. Kalau laki-laki nggak ada taknya. Katabat. Kalau laki-laki kataba Muhammadun, kataba. Kalau perempuan katabat. Katabat. Ya, kalau katabu banyak orang laki-laki yang menulis. Ya, kalau di sini karena katabat berarti yang menulis perempuan. Mana perempuannya? Ini al-muslimah tuh, al-muslimah tuh kaum muslimah ya banyak orang. Ya, ini al-muslimah tuh ya. Ini berarti perempuannya banyak orang. Ar-risalata, ar-risalata adalah sebagai objek. Sebagai apa? Objek. Ya, objek itu dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Ya, kalau pelaku disebut fa'il. Nah, yang kita bahas malam hari ini adalah fa'ilnya, pelakunya ya. Ini yang al-muslimatu ini yang kita bahas ya. Pelaku. Kalau yang di atas tadi ar-rijalu ini pelaku ya. Di atas sebelumnya tadi Muhammadun ini pelaku ya. Nah, sedangkan pada ar-risalata ini objek ya. Objek itu yang dikenai pekerjaan yang ditulis namanya objek. Kalau yang menulis namanya pelaku. Nah, tema kita malam hari ini adalah pelaku al-muslimatu. Nah, begitu. Baik, kita lihat lagi contoh yang lainnya biar lebih jelas. Ikuti lagi. Ya. Yajtami'u Yajtami'u. al-mu'minuna Al-mu'minuna. fil masjid. Fil Fil masjidi. masjid. Coba dicari mana failnya, pelakunya. Mana pelakunya, failnya? Al-mu'minu. Minum. Al-mu'minuna. Iya betul ya. Al-mu'minuna disebut failnya, pelakunya. Ya, orang yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya yajtami'u, berkumpul. Dari kata istama'a yajtami'u. Kalau istama'a telah berkumpul, fi'il madhi. Kalau yajtami'u, fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu lampau, kalau mudhari itu sedang. Berarti yajtami'ul muslimun, kaum muslimin, yajtami'u sedang berkumpul
menggunakan sedang kalau fi'il mudhari ya. Ini mudhari namanya, artinya sedang. Fil masjid ya, di dalam masjid. Nah, di dalam masjid ini disebut keterangan tempat ya. Fi harfu jarrin al masjidi isim majrur ya. Kalau di belakang huruf jar nih fi an ila min ya, maka di belakangnya dibaca kasroh ya. Kalau itu adalah isim yang mufrad atau tunggal. Fil masjidi. Nah, al mu'minuna sebagai fa'il ya. Nah, di sini fa'ilnya berupa isim jamak ya. Karena ada una ini menunjukkan jamak ini ya. Kalau satu orang al mu'minu ya, seorang mukmin. Kalau al mu'minuna orang mukmin banyak, banyak orang mukmin al mu'minuna. Kalau dua orang mukmin al mu'minani ya. Kalau banyak orang mukmin al mu'minuna. Kalau satu orang mukmin al mu'minu. Nah, ini karena ini al mu'minuna berarti orangnya banyak, dua orang atau satu orang al mu'minuna. Al mu'minuna orangnya Dua, dua, banyak ya, dua. banyak orang. Banyak orang nih al mu'minuna. Kalau dua orang al mu'minani. Karena di sini Oh una iya. al mu'minuna berarti orangnya banyak ya. Namanya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak yang dibentuk dari isim mufradnya al mu'minu ditambah una al mu'minuna ya, seperti itu ya. Tentang jamak No, eh, guys, no. mudzakkar salim ya, seperti itu. Baik, kita lihat contoh yang lainnya lagi ya. Ketik lagi. Abuka Abu kak. mudarrisun. Abu kak. Utari. Tadari. Ya, abuka itu ayahmu. Abuka ya, mudarrisun seorang guru. Ya, kalau dikaitkan dengan materi kita, kalau di sini berarti abuka di sini ayahmu mudarrisun. Nah, ini nggak ada failnya karena nggak ada kata kerjanya ya. Jadi fa'il itu kalau ada kata kerjanya. Kalau di sini nggak ada kata kerjanya, berarti tidak ada failnya ya di sini ya. Nah, buka ayahmu, mudarisun seorang guru ini namanya mubtada khobar ya. Nah, buka sebagai mubtada, ya, rofa dengan tanda wawu di sini. Mudarisun Halo. sebagai khobar ya, khobar ya. Ya nggak ada failnya di sini ya. Nah, nggak ada failnya. Kita lihat yang ada failnya. Nah, ini ikuti lagi. Yadhabu Yadhabu. al-falahani Al-Falahani. ilal mazra'ati. Ilal Mazrati. Coba cari mana yang merupakan fa'ilnya. Falahani. Iya betul, falahani. Falahani itu dua orang petani. Falahani dua orang petani. Ya, dua orang petani ini fa'ilnya, pelakunya. Terus kata kerjanya yang mana? Yang Yadhabu. sedang Yadhabu. pergi. Ya, sedang pergi. Ini adalah kata kerjanya. Yadhabu. Ini dalam pembahasan kata kerja namanya fi'il mudhari. Fi'il apa namanya? Mudhari. Ya, mudhari menunjukkan waktunya sedang. Ya, kalau fi'il madhi menunjukkan waktunya telah. Karena di sini ada huruf mudhara'ah ya, berarti apa? Ini menunjukkan waktu sedang. Ya, yadhabu al-falahani. Dua orang petani itu sedang pergi. Nah, ilal mazra'ati ya. Ila ke mazra'ah. Mazra'ah tempat menanam tanaman ya atau kebun ya. Al mazra'ah ke lahan tempat menanam tanaman mazra'ah. Yani al falahani ini dalam bahasa Arab disebut sebagai fa'ilun atau pelaku ya. Dia rofa dengan tanda alif di sini karena isim musanna ya. Seperti itu. Kalau satu orang petani al falahu. Kalau dua orang petani al-falahani. Kalau petaninya banyak al-falahuna. Nah, ada una itu menunjukkan jamak. Karena di sini ani itu rumus untuk musana ya, perempuan
apa laki-laki dua orang nih, dua orang laki-laki petani ya di sini sedang pergi ya ke lahan pertaniannya. Gitu ya. Baik, masih ada contoh-contoh biar lebih jelas lagi. Ikuti lagi. Atau libani Atau libani. Libani. ya yal'abani Yalabani. kuratal qadami. Kuratal Kodami. Ya, di sini coba cari mana yang pelakunya. Hilang Fa'il. Ibani. Ya, ini pelakunya adalah ini pada ya la'abani ini pelakunya ini atau libani ya dua orang murid. Kalau satu orang kan tolibun, dua orang tolibani. Ya. Kalau banyak murid atulab. Nah, di sini yal'abani ini adalah apa fi'il mudhari yang pelakunya adalah atau libani ya. Nah, tolib. Sebenarnya kalau dalam penjelasan ini sebagai mubtada atau libani. Khobarnya berupa yal'abani kuratal qadam. Pelakunya siapa? Pelakunya di sini yal'abani di sini ada dua orang laki-laki. Siapa dia? Dia adalah at-talibani. Nah, begitu ya. Kuratal qadam sebagai maf'ul bih atau sebagai objeknya. Tuh. Nah, alhamdulillah. Intinya kesimpulannya malam hari ini kita belajar tentang apa? Pelaku atau bahasa Arabnya apa pelaku? Al al Alfail. al fa'il ya. Al fa'il. Nah, al fa'il itu adalah pelaku ya dalam kalimat sebagai eh, apa kata benda yang melakukan perbuatan. Dan pelaku itu tidak harus manusia ya. Hewan juga bisa jadi pelaku. Bahkan benda-benda mati yang bergerak bisa jadi pelaku. Air yang mengalir bisa jadi pelaku fa'il. Angin yang berhembus itu bisa jadi pelaku. Ya, intinya yang melakukan pekerjaan itu maka dia disebut sebagai fa'il, ya sebagai pelaku. Nah, tadi eh, bentuknya bisa berupa isim mufrad ya, mufrad itu tunggal ya. Nah, contohnya ini Muhammadun disebut isim mufrad ya, tunggal ya. Bisa berupa isim yang jamak nih, ar-rijal nih jamak nih ya. Nah, laki-laki banyak orang jamak ya bisa berupa jamaknya perempuan ini al-muslimat ini jamak perempuan. Ini tanda fa'ilnya tanda rofanya ini tuh di sini ya bisa juga fa'il itu berupa jamak mudzakkar salim nih al-mu'minuna ini jamak mudzakkar salim namanya ya jamak dari isim yang menunjukkan jamak laki-laki ya bisa juga berupa isim musana. Isim musana itu ini al-falahani musana. Nah, dua orang. Nah, dua orang atau yang ini juga dua orang nih ya. Yal'abani ini juga dua orang pelakunya. Nah, ini terkait dengan fa'il atau pelaku ya. Baik, barangkali ada yang ditanyakan tentang fa'il. Silahkan. Gak ada Tidak, Pak. Pak. Aku tidak. Gak ada Pak Anang. Gak ada. Tidak Pak. Tidak. Kalau Tidak. tidak, masih ada waktu ditulis ya, biar melatih tangannya menggoreskan tulisan Arab. Ini satu kalimat aja, nggak usah banyak-banyak nih. Jalasa Muhammadun alal kursi ditulis tulisan Arabnya dan terjemahannya. Bisa? So. Ya, silahkan Tidak. ditulis. Jalasa Muhammadun alal kursi. Silahkan ditulis. Jadi belajar bahasa Arab itu tidak hanya belajar mendengarkan, tapi juga belajar menulis. Silahkan Pak, ditulis. Yuk, kelihatan itu tulisannya. oh, nggak kelihatan, digedein ya. Oke, nah ini Nggak udah masuk. gede. Nah, iya gitu. Ya, silahkan. Sekarang kelihatan? Geser, Pak, geser. Geser, boleh.
Tuh. Anda yang sudah selesai nulisnya? Ana pas itu tadi nulis. Oh, sudah nulis. Jadi Ana udah. Oh, coba dibaca. Kan ada yang dengerin. Emoji yang mana, Pak? Itu jalasa Muhammadun alal kursi. Muhammad telah Jalasa duduk di atas kursi. Muhammadun alal kursi. Artinya, Muhammad telah duduk di atas kursi. mana failnya pelakunya? Si Muhammadun. Ya, Muhammad ya. Baik. Yang sudah selesai nulis, sudah membaca, boleh yang mau live. Yang belum selesai nulis, ditulis dulu ya. Ana izin keluar ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arkan sudah? Bapak, Ana lagi di jalan, Ana nggak bisa nulis. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh live yang lagi di jalan. Ya, makasih ya, Pak. Sama-sama. Kakak udah ada. Hmm. Diva udah selesai? Belum. Belum. Tinta selesai? Arkan selesai? Pak, Yuk, iya, Pak. Aisyah. Kata Abian udah selesai. Oh iya, boleh untuk live. Abian boleh live. Jalasa Muhammadun alal kursi. Iya, artinya apa? Jalasa Muhammadun alal kursi artinya Muhammad telah duduk di atas kursi. pelakunya siapa? Failnya. Muhammad. Iya, silahkan boleh live. Pak, aku udah selesai, Pak. Ya, boleh. Makasih. Sama-sama. Bapak kalau udah selesai, Yang sudah selesai silahkan dibaca. dibaca. Pak, udah selesai. Ya, silahkan dibaca. Jalaham Jalasa Muhammad kursi. Ya, kursi. artinya apa? Muhammad telah duduk di atas. Artinya, Ya, artinya Muhammad telah duduk di atas kursi. mana pelakunya siapa? Muhammad. Ya, boleh live. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama-sama. Tutuplah. Bye-bye.
Sekarang itu belajar itu bahasa Arabnya di sini. Di sini. Berarti anak udah. Ya, yang sudah boleh untuk live. Satu kali. Jalasa Muhammadun alal kursi. Ya, artinya Muhammad telah duduk di atas kursi. ya, mana pelakunya? Muhammad. Ya, silakan boleh live. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Ustaz ini Ica. Jalasa Ya, Muhammadun dan alal al kursi. artinya apa? Muhammad Mm-mm. telah duduk di Mm-mm. atas kursi. Ya, pelakunya siapa? Muhammad. Iya, boleh live. Jazakallah. Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya. Masih ada lagi yang mau baca? Cukup ya kita. Ya, silakan. Anu udah. Udah ya. Baik, kita sampai di sini ya belajarnya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nanti yuk. kemarin anak habis diinfus loh. Oh, kenapa tuh? Sakit? Ya, anak sakit. Oh, jaga kesehatan ya. Ya, Nya Aben mau ngomong katanya Pak. Boleh. Abian, Nih, ngomong apa yuk? katanya enggak. Nah, ngomong aja nggak apa-apa. Anak cuma bercanda kok Pak. Udah Pak, Assalamualaikum. Makasih ya Pak. Salam sama-sama. Makasih juga atas ilmunya. Bye. Oh ya, kata Bian juga begitu. Bye-bye Pak Ya, Sunati. dimatiin ya.